Kabarikah? Kata baik hari ini Kawanua. Saat ini saya lagi ada di area di dekat Taman Kesatuan Bangsa. Jadi di sini itu lagi berlangsung sebuah acara karena memang Manado itu kalau udah mulai bunyi ber itu semua sudah mulai rame. Termasuk kalian bisa lihat bank aja semua instansi apapun itu rame dengan hiasan Natal karena memang menjelang Natal Manado itu selalu rame. Dan malam hari ini saya berkesempatan pas banget saya lagi di Manado ada Masamper Competition. Jadi Masamper itu adalah kompetisi semacam pantun atau mungkin ya lebih jelasnya nanti seperti apa tentang Masamper itu kita lihat aja langsung seperti apa kompetisinya ya. Oke, jadi sekali lagi kalau datang ke Manado di bulan-bulan Desember, awal-awal Desember itu biasanya suka ada banyak kegiatan dan juga sudah mulai banyak hiasan-hiasan Natal. Kabarika? Kabar baik hari ini Kawanua. Kata baik hari ini kakak, tapi karena ini bulan Natal jadi kata baik hari ini Karismes. Karismes. Aduh, saya sekarang yang tadi teman-teman lihat tayangan yang tadi ini, yang sebelum ini di Manado. Nah, kalau ngoni semua mau lihat DP orang di belakang panggung, ini, halo Ko, perkenalkan ini Ko Revano. Ini dia orang salah satu yang ada di belakang panggung dari Undivided kok ya. Nggak selalu belakang panggung sih. Oh, iya. Kadang di depan panggung. Iya, maksudnya itu cuma ilustrasi. Iya. Aduh, dia lucu juga ternyata kok. Aduh. Kalau di belakang panggung. Iya maksudnya. Nggak bisa kelihatan. Iya, berarti kita ganti DP bahasa. Ini orang yang ada di salah satu di balik kesuksesan dari Undivided gitu ya. Koref pakai bahasa Indonesia aja tapi kita bahas dengan logat Manado begini. Kok gimana tiba-tiba ada Undivided kok? Undivided itu sebenarnya bukan satu yang sengaja dibuat. Oh, itu kecelakaan sebenarnya buatnya itu. Ya ampun Tuhan. Jadi di rumah sakit mana masuk kok? Oh, bukan. Oh ya, sorry. Kecelakaan maksudnya gini. Waktu lagi pandemi,
kita ngumpul bareng, kita terus main musik, nyembah Iya. Tuhan. Kalau saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik. Saya bagian yang fales sama bahasa roh aja. Wih, bahaya. Oke. Nggak. Jadi pas lagi pandemi kita kumpul karena kita kan nggak bisa ibadah. Iya, betul. Kita kumpul, kita ngerasa kok asik nih, kita Iya. bisa nyembah Tuhan bareng, bisa apa. Akhirnya ya dari situ terbentuklah apa kira-kira ya nama grup kita. Undivided aja. Kan Oh. Undivided lumayan keren lah ya. Iya, Namanya betul. lumayan keren lah Undivided ya. itu bukan? Tadinya, Oh. kenapa ada kita kumpul-kumpul itu? Karena kita punya persekutuan tadinya. Oh. Kita punya persekutuan, persekutuannya lumayan berkembang, tapi nggak ada pemain musiknya, nggak ada tim worshipnya. Iya. Akhirnya ya udah kita kumpul beberapa teman, bikin untuk mensupport persekutuan itu, ceritanya begitu. Setelah jadi sampai hari ini persekutuannya belum ada lagi. Oh, bro. gitu. Iya. Ya gitulah itu story-nya Muncul seperti gitu, itu. akhirnya gitu ya. Dan menemukan bakat-bakat ini dari apa gitu, gimana caranya bisa ketemu bakat-bakat yang luar biasa? Jadi gini, di Undivided ini kan nggak cuma aku sendiri ya. Iya. Ada Ko Jimmy, Iya, betul. ada Yoses, Oh. manajer kita. Yoses the manager. Yoses the manager Sekarang gitu ada ya. di belakang layar. Iya ya, dia nggak mau muncul gitu. Nggak Kata mau dia muncul, katanya celana pendek. celana pendek, nggak dia mau pakai muncul. sarung, dia habis bikin Gitu. apa kau pakai sarung? Sombong sekali. Iya, dia. gitu ya. Sombong dia. Gitu. Yoses the manager. Terus ada Pak Tudu. Iya, oke, ya betul. Ada Pak Tudu. Nah, awal mulanya kan. Yang pasti kalau rohaninya ya Iya. kita berdoa. Betul, Untuk ini gabung Undivided, kita pasti berdoa. Betul. Tapi sebenarnya ini dari pertemanan. Oh, oke. Jadi bukan ketemu di jalan gitu, Iya, iya. lagi ngamen gitu. Iya. Enggak sih. Pertemanan. Iya, Banyak iya. kan temannya Yoses. Oh, betul. Gitu. Akhirnya kumpul gitu ya dan Tapi ya nggak tahu sih. Dulu pertemanannya Yoses gimana sama Iya mereka sih. juga saya nggak tahu. Ya kita lihat memang puji Tuhan pertemanannya baik ya, yang terlihat baik. Yang terlihat, gitu. Kita terlihat. nggak tahu yang nggak terlihat ya. Yoses itu bertemannya sama siapa ya? Pada istrinya Yoses, banyak berdoa ya. Hancur rumah tangga orang. Aduh, acara apa ini? Maaf Yoses ya. Jadi luar biasa ya dan maaf kalau saya sedikit buka kartu ya kok, tapi yang jujur bikin saya amazed dan kenapa saya mengangkat, karena ini kata baik yang kita bisa pelajari dari sini adalah biasanya orang tuh buat sesuatu, maaf jangan tersinggung ya, bukan bermaksud apa-apa. Orang buat sesuatu tuh cari keuntungan. Tapi ini kayaknya kalau saya ngelihat dengar dari kondisi apalagi cerita yang terjadi di Undivided ini, sebenarnya kalau secara finansial banyak, bukan rugi ya, banyak pengeluaran ya gue, bukan pemasukan. Tapi kenapa sih Undivided itu sampai wow, saya kagum gitu, datang ke kota untuk, biasanya orang datang ke kota cari PK, maaf ya bukan jangan tersinggung, biasanya. Tapi ini justru dia berbagi sesuatu dan tidak satu pun yang dibayar gitu loh. Wah, itu Kok kamu tahu dari mana? iya, maksud saya kan justru kan waktu saya adegan tadi saya ikut ke Manado karena saya ikut ke Manado gitu dan luar biasa gitu. Biasanya kan orang cari keuntungan, saya tanya gitu, oh tiketnya berapa? Enggak ada. Mereka muter-muter ke beberapa gereja, bikin acara di mall dan segala, memberkati satu kota, tidak bayar tiket. Wow, itu luar biasa. Itu kenapa bisa kayak gitu kok? Ya, pertama gini, dasar dari kita pelayanan itu apa? Ya. Kita kalau pelayanan, kita pengen cari keuntungan, Ya. itu nggak akan pernah bisa jadi efektif. Wow. Dan nggak pernah akan bisa jadi maksimal. Ya. Tapi kita semua ini melayani dasarnya adalah dari hati. Wow. Dari hati. Kenapa dari hati? Karena ya kita mengasihi Tuhan karena Tuhan udah mengasihi kita terlebih dahulu. Wow. Itulah yang kita rasakan gitu. Wow. Karena Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. That's why kita bisa melayani dia dan mengasihi dia lebih lagi.
Meskipun nggak akan pernah bisa sempurna ya. Iya. Nggak akan pernah bisa sempurna. Kita sebagai manusia pasti akan fail. Iya, betul. Kita sebagai manusia namanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu nggak akan pernah bisa seperti yang dicontohkan Yesus kepada setiap kita. Betul. Tidak bisa seperti kasih Yesus yang agape terhadap kita. Yaitu, tapi kenapa, balik lagi pertanyaan yang tadi, kenapa kita bisa seperti itu? Kembali lagi ya, kalau di Undivided ini kita tanamkan benar-benar bahwa melayani itu dari hati. Wow, luar biasa ya. Dari hati. Jadi Gila. ya kita semua berkorban. Iya. Kita semua berkorban. Pelayanan itu kan nggak cuman nyanyi aja. Betul. Pelayanan itu nggak cuman khotbah aja, gitu. Tapi mungkin yang para pengusaha juga bisa melayani dengan apa yang mereka punya. Iya, wow, gitu kan. poin penting ya. Misalnya para pengusaha bisa melayani dengan kelebihan mereka, dengan berkatnya, dengan apa. Jadi support. Dalam pelayanan bisa saling support lah satu sama lain. Wow, gitu. luar biasa. Wow, kata baik yang banyak sekali yang bisa kita belajar di edisi Kabarika edisi Karismes ini. Kita bilang bahwa dorang ini pergi melayani dan di ngoni pe kota, torang pe kota di Manado, dorang nyak bayar, nyak dapat, orang tuh gratis semua dan betul-betul modalnya cuma satu, hati yang melayani. Luar biasa. Ada gitu. Satu lagi kok. Tunjukin tempat makan yang enak di mana. Wah, iya, betul. Tempat makan, tempat ngopi paling enak di mana. Iya, itu raidersnya kita. Raidersnya Undivided. Wah, betul. Dan termasuk yang ngonit lihat tadi tuh yang ada babi-babi itu, ya minta maaf ya fans Kabarika yang non Kristen ya, tapi nggak apa-apa karena ini edisi Natal, jadi nggak apa-apa kita munculkan gambar babi ya. Itu kita makan di sana itu kelihatan tuh enak banget gitu bersama teman-teman Undivided itu. Waduh, luar biasa. Kok mungkin buat teman-teman Kabarika dimanapun berada mungkin ada pesan Natal yang bisa disampaikan, kata baik yang bisa disampaikan dalam rangka merayakan Natal ini untuk teman-teman Kabarika kok. Oke, kalau buat saya dan buat teman-teman Undivided semua, bahwa pesan Natal itu Natal artinya kelahiran. Nah, kalau Natal secara Kristen berarti kelahiran Kristus. Memang Natal itu diperingati setahun sekali. Tapi buat kita sebenarnya Natal itu harusnya setiap hari. Jadi kelahiran Kristus di dalam setiap kita itu harus lahir setiap hari. Bahkan setiap waktu Kristus itu lahir di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Kenapa? Karena tanpa Dia kita nggak akan pernah bisa hidup. Ingat, kita sebagai manusia ini sebenarnya kita sudah mati. Karena dosa membuat kita mati. Nah, Kristus datang untuk menebus setiap dosa kita. Kristus datang untuk menebus setiap kesalahan kita, menebus setiap kutuk dosa itu. Sehingga kita yang sebenarnya mati, dengan kehadiran Kristus, kita boleh menjadi hidup kembali. That's why pesan Natalnya adalah gini, kalau Kristus ada di dalam hidup kita, Kristus ada di dalam hati kita, kita yang sebenarnya mati, kita menjadi hidup. Kita yang sebenarnya nggak berharga ini, karena Dia membuat kita menjadi berharga. Jangan kebalik, kita merasa berharga, sehingga kita nggak butuh Kristus. Tapi karena kita nggak berharga, dan Kristus melihat itu semua, dan itu membuat kita menjadi berharga. So, Natal kali ini, yuk alami Kristus sendiri di dalam setiap kehidupan kita, sehingga Kristus boleh lahir di dalam kehidupan kita setiap waktu. Setiap waktu kita ingat, biar Kristus lahir dalam kehidupan kita. Itu aja sih. Wow, luar biasa. Aduh, thank you banget Korep. Itu pesan Natal yang luar biasa. Jadi kita harus lahir kembali setiap hari. Percaya Yesus sebagai juru selamat sekali seumur hidup. Tapi bertobat setiap hari. Oh iya, karena gini. Ini terakhir. Ya. Karena sebenarnya berkat terbesar. Ya. Berkat terbesar itu bukan ketika kita nggak punya duit, terus tiba-tiba duit datang. Betul. Atau bahkan ketika kita sakit,
tiba-tiba disembuhkan. Betul. Berkat terbesar bukan itu, bro. Iya. Berkat terbesar itu adalah kita ini udah mati sebenarnya. Wah. Tapi dia datang, dia mati di atas kayu salib, dan dia bangkit kembali. Itu untuk apa? Untuk supaya kita yang mati boleh menjadi hidup. Dan ketika kita hidup, kita memperoleh hidup yang kekal itu. Yang sebenarnya manusia harusnya alami dan dicuri oleh iblis. Iya. Gitu loh. Nah, Kristus datang untuk itu. Gitu. Jadi sadari itu. Iya. Gitu loh. Betul. Jadi itulah berkat terbesar. Berkat terbesar bukan ketika sakit disembuhkan, tapi ketika kita memperoleh kehidupan itu sendiri. Itu berkat terbesar yang kita terima. Dan hanya bisa diterima lewat Yesus. Nggak ada nama lain di bawah kolong langit bumi ini yang bisa menyelamatkan kita selain nama Yesus. Wow, luar biasa. Jadi benar-benar kita harus belajar ya di edisi Natal ini, karena kita harus terus belajar mengikut Dia supaya kita bisa menikmati keindahan sampai keabadian. Sedap. Masuk gak tuh barang tuh ya kan? Masuk lagu ya. Aduh, Ko, thank you banget Ko sudah bersedia di interview di edisi Kabarika, edisi Kota Manado, edisi Natal, edisi Logat Manado, dan senang sekali. Dan buat teman-teman jangan lupa kalian juga boleh subscribe channel Undivided, boleh follow akunnya Undivided di bawah sini ya, dan boleh dengerin albumnya. Aduh, keren-keren. Saya bukan menjilat atau apa gitu ya, tapi memang benar-benar ya ini terjadi juga, itu kecelakaan juga, bukan kecelakaan, karena saya harus nge-MC acara opening konser mereka gitu ya. Jadi saya harus tiap hari dengerin, ngeracunin telinga saya dengan lagu-lagunya Undivided, dan ternyata memang sangat-sangat memberkati. Kalian harus dengerin. Ya, semoga bisa jadi berkat untuk betul. Ya, sekali lagi terima kasih Ko Raymond sudah diundang ke studio Undivided ya, dan kita akan ketemu lagi di edisi tahun baru. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, like, comment, and share. Kabarika, kata baik hari ini kakak edisi Logat Manado. Mari Jokote. Selamat Natal Kote semua